Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kuliah Geriatric Science yang kedua. Nah, sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa memberikan manfaat bagi kita saat ini maupun nanti pada saat praktek atau di kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai pendahuluan yang belum mengikuti kuliah Geriatric Science sebelumnya harap mengikuti materi tentang Geriatric Science 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke kuliah tentang Geriatric Science yang kedua. Nah, ada beberapa topik dari Geriatric Science yang sudah dibahas di Geriatric Science 1. Nah, ini ada kelanjutannya, ada beberapa topik juga. Di antaranya adalah yang pertama tentang false ya. Kemudian yang kedua adalah ulcus decubitus. Yang ketiga adalah konstipasi. Yang keempat adalah tentang inkontinensia urin. Baik. Ya, kita akan membahas pertama tentang false ya. Apa itu false? Ya, kapan terjadi, di mana dan bagaimana? Nah, kenapa false itu penting ya? Karena merupakan penyebab dari mortalitas, injury, perawat inap, dan juga disabilitas. Dan terjadi pada 1 di antara 4 lansia. Pada tahun 2014, yang dikeluarkan di United States sekitar 31 billion US dollar. Ya. Disebabkan karena injury. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat lansia terpleset ya, terpleset atau jatuh dalam kondisi naik tangga atau mungkin pas turun tangga ya. Tapi kalau melihat dari posisinya mungkin pas naik tangga. Ya. Penyebabnya apa? Nomor 1 ya, relativis terbesar ya dari jurnal American Geriatric Society ya. Nomor 1 adalah muscle weakness ya, kelemahan otot ya. Yang kedua adalah history of falls, riwayat jatuh sebelumnya, gangguan berjalan, gangguan keseimbangan ya, atau yang kelima menggunakan alat-alat bantu berjalan ya. Sedangkan usia saja pada usia lebih daripada 80 tahun merupakan faktor risiko tersendiri ya. Apalagi kalau sudah usia lebih daripada 80 tahun, kelemahan otot ya, riwayat jatuh sebelumnya, ini akan menambah kemungkinan risiko jatuh ya. Kalau kita lihat ini adalah kondisi animasi ya. Kita tahu kalau misalkan rumah dalam kondisi seperti ini, resiko jatuh akan tambah besar. Apa contohnya? 1, kabel ya, kabel yang berserakan ya, tidak tertata dengan rapi. Kedua, ini ada geriatri yang duduk di sini, ada karpet ya, karpetnya kecil, resiko keselip ya, keselip ya. Kemudian apa? Ada tangga, nah, ada tangga, resiko jatuh juga selanjutnya. Ya apalagi ada tangganya tanpa handrail ya, kayak gitu ya. Resikonya besar sekali. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah mental health ya, gangguan mental. Yang kedua adalah weakness atau frailty ya, frailty. Kita tahu frailty merupakan salah satu faktor risiko jatuh ya. Kemudian gangguan penglihatan ya, pasti ya, kalau melihat pasti akan jatuh. Gangguan muskuloskeletal ya, baik itu osteoartritis, gangguan sendi ya, kaku sendi, lemah otot ya. Kemudian gangguan neurologi ya, Parkinson, epilepsi ya. Kemudian gangguan jantung ya. Ada faktor lingkungan yaitu pencahayaan yang kurang, kemudian adanya karpet, tangga, penggunaan tangga, lantai yang licin ya. Kemudian walking frames ya, jadi alat bantu pegangan ya. Ada faktor lain yaitu riwayat jatuh sebelumnya. Nah, jatuh ini menyebabkan beberapa efek domino efek ya, seperti secara fisik, bruising, fracture ya, brain hemorrhage kalau jatuh kena kepala ya, terbakar ya. Kemudian dehidrasi, pneumonia dan kematian ya. Kalau imobilitas pasti ya, karena ketika jatuh
jatuh karena menyebabkan terjadinya gangguan di sendi, otot ya, kemudian menyebabkan kaku di lutut ya. Secara mental pasti depresi, gangguan rasa takut ya, rasa percaya diri yang menurun ya. Kemudian secara sosial pasti tidak bisa kemana-mana. Nah, ada juga beberapa obat-obat yang beresiko terhadap jatuh, yaitu polifarmasi ya. Karena polifarmasi itu merupakan risiko tersendiri terhadap kondisi pasien akan mudah jatuh. Kalau kita lihat gambarnya ini orang dihadapkan pada beberapa obat ini. Kenapa saya minum banyak obat seperti ini ya? Sedangkan saya sendiri setelah minum obat justru nggak malah memperbaiki kondisi tapi menambah problem. Ya kemudian ada ikatan atau ada kemungkinan penyebab daripada obat-obatan yang bisa menyebabkan falls ya. Nah, ada beberapa obat-obatan seperti antihipertensi, antiangina, diuretik, antikoagulan, platelet, antiaritmia, dan dioksin menyebabkan jatuh ya melalui mekanisme yang multiple ya. Kemungkinan juga kalau dia jatuh terus jatuh kepada fraktur menyebabkan imobilisasi dan disabilitas, bisa menyebabkan pressure ulcer, venous thromboembolism, pneumonia, konstipasi ya. Kalau kronis menyebabkan insomnia dan delirium ya. Risikonya tinggi. Nah, ini adalah komplikasi kalau misalkan dia tidak dioperasi, maka resikonya juga akan lebih besar ya dengan odds ratio 3,95 higher ya dengan 95% confidence interval dengan mortality rate odds ratio 3,84 ya. Bagaimana tata laksananya ya? Bagaimana kita mencegah first fall ya, itu yang utama. Jadi kalau misalkan sudah ada geriatri itu adalah rentan resiko jatuh. Jadi kalau sudah tahu ada lansia, maka kita harus concern jangan sampai lingkungan kita itu memicu jatuh ya. Kemudian kalau sudah jatuh prevent future falls. Jadi jangan sampai sudah jatuh ketiban tangga ya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah komplikasi dari jatuh. Misalkan jatuh dengan kemungkinan imobilisasi, bagaimana tata laksananya ya. Kemudian tata laksana komplikasinya. Dan juga rehabilitasi untuk mencegah terjadinya disabilitas. Kalau yang sudah jatuh, terjadi kaku sendi, kaku otot itu harus kita manage dengan baik ya. Kemudian tata laksana apa yang bisa kita lakukan? Ya, seperti biasa, tetap lakukan CGA di semua kondisi ya, baik itu anamnesis secara umum, kognitif juga, emosional dan yang lain-lainnya. Saya kira cukup itu ya. Nah, ada beberapa screening yang bisa kita lakukan ya untuk menilai resiko terhadap jatuh ya. Nah, tapi juga kita pertimbangkan harms and benefit ya terkait dengan daripada jatuh, komorbid pengobat daripada kondisi pasien dan juga keinginan dan kondisi keuangan atau sosial pasien. Ada Morsfall risk test ya. Ini adalah untuk melihat faktor risiko jatuh. Jadi apakah ada tindakan sesuai daripada Morsfall score test ya. Jadi misalkan ini diisi nilainya 0 sampai 24 dia nuris, maka basic aja secara umum. Kalau dia low risk, maka standard fall prevention intervention ya. Kalau high ya tentunya pencegahan terhadap jatuh intervensinya harus lebih besar. Ada pemeriksaan namanya time up and go test ya. Jadi kita siapkan kursi, kemudian ditandai sekitar 10 kaki ke depan 10 feet ya. Satu kaki itu 2,4 kalau nggak salah ya 2,4. Jadi dikali 2,4 sekitar 20 meteran lah masalah gitu. Nanti coba dilihat lagi ya. Pasien disuruh jalan ya. Waktu yang diperlukan daripada dia berdiri dari kursi sampai dia ke titik yang ditujukan, kemudian dia kembali lagi ke kursi tersebut ya. Kalau screening osteoporosis pada wanita 65 tahun ya atau pada usia muda yang memiliki risiko jatuh ya. Biasanya pada penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Nah, untuk osteoporosis screening ini penting ya untuk melihat
salah satu penyebabnya karena dia osteoporosis, false bisa jadi ya. Nah, kalau pengobatannya secara umum ini osteoporosis ya, bisfosfonat ya, kemudian kalsium dan vitamin D ya, kemudian obat-obatan apa namanya anti-inflamasi dan remodeling agent, ya. Juga rehabilitasi ya. Jangan lupa rehabilitasi juga penting ya. Kapan surgical? Nah, ini adalah faktor apa namanya kriterianya ya. Nah, ini adalah operasi. Jangan lupa risiko DVT dan venous thromboembolism ya. Karena memang harus mempertimbangkan with risking and benefits karena usianya adalah usia geriatri ya. Nah, ini adalah rehabilitasi setelah operasi. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung ya. Kemudian masuk ke topik kedua yaitu imobilisasi dan ulcus decubitus. Nah, imobilisasi adalah ketidakmampuan untuk melakukan suatu aktivitas sendiri karena yang menyebabkan limitasi atau keterbatasan daripada aktivitas sehari-hari. Nah, ini merupakan hal yang penting karena merupakan problem pada usia-usia lansia, di mana pemeriksaan pada lansia itu sangat penting dengan melakukan pemeriksaan komprehensif secara komprehensif ya, CGE, dan juga tata laksana secara holistik. Nah, faktor risikonya apa? Secara muskuloskeletal yaitu OA, nyeri ya, kemudian penyakit jantung ya, penyakit CNS ya, penyakit mata. Efeknya apa? Kualitas hidupnya menurun ya, tidak mampu melakukan sesuatu sendiri, membutuhkan orang lain ya, tentunya akan menyebabkan peningkatan dari kebutuhan dan biayanya ya, kemudian akan berisiko terhadap secara psikologis dan juga fisik ya, atau kelainan secara medis ya, dan juga menyebabkan kelainan yang lain ya, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain ya. Ada beberapa tata laksana ya untuk menguatkan seperti ini rehabilitasi ya, kemudian mobilisasi kalau misalkan dia pakai kursi roda, bisa menggunakan bed dengan, kalau misalkan dia tidak bisa mobilisasi sama sekali ya menggunakan positioning miring kanan kiri, naik turun bed ya, kemudian menggunakan wheelchair ya. Nah, kalau kita bicara tentang ulcus decubitus, bahwa ulcus merupakan nekrosis dari jaringan ya, yang disebabkan oleh karena prolonged pressure ya. Adanya aliran darah yang menurun itu menyebabkan terjadinya penekanan dan terjadinya hipoksia, nekrosis dan juga ulcerasi ya. Penyebabnya karena penonjolan daripada tulang dan juga permukaan. Jadi ada dua faktor risiko yang utama ya, dan dapat dicegah ya. Rata-rata di mana? Ya, occiput ya, kemudian di scapula, calcaneum ya. Dan juga penyebabnya karena imobilisasi ya, nutrisi yang kurang cukup ya, kemudian kurangnya cakupan atau suplai darah, dan juga gangguan neurologi ya. Nah, ada faktor yang lain ya, di mana ada urin inkontinensia, hemiplegia, paraplegia, menyebabkan itu tambah berat karena terjadi penggerusan atau penggerowongan daripada jaringan, terjadi maserasi, infeksi dan juga nekrosis ya. Dia udah tidak bisa aktivitas, kemudian dia inkontinensia, jadi nggak bisa kemana-mana, kencing di situ, udah dia lembab, menyebabkan dia maserasi dan infeksi. Ini adalah faktor risikonya ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini adalah contoh ulcus decubitus. Kalau dia terjadi, ini daerah gluteus ya, kalau dia stroke atau apapun penyebabnya, dia imobilisasi, akan berisiko terjadi ulcus decubitus. Karena kalau kita lihat ini ya, ulcus decubitus dia di daerah pantat, ada jaringan nekrosis, ada jaringan mati, ada jaringan skarnya ya. Kalau tidak terlaksana dengan baik, maka akan risiko terjadi infeksi. Nah, ini secara patologi ya, adanya tekanan daripada surface, ada permukaan, tekanan dari atas, yaitu beban tubuh, kemudian adanya ketidakmampuan aktivitas, tidak mau mengangkat otot, akan terjadi pressure. Nah, pressure ini juga akan memberikan tekanan balik daripada permukaan, yang mana tekanan balik ini yang kontak adalah dermis, di mana dermis pada lapisan paling luar. Nah, ada tiga hal di mana pressure yang terus-menerus akan menyebabkan blood flow menurun. Nah, kemudian terjadi friksi di mana adanya
permukaan yang nempel itu kemudian karena ada perubahan gesek-gesekan akan terjadi kulit semakin tipis. Nah, akan terjadi shear, jadi ada robekan. Jadi seperti halnya pada hospital bed ya, kemudian elevated head, kemudian ketika dinaikkan pasien dari bed itu ya terjadi gesekan. Nah, ketika perubahan posisi ini akan memicu gesekan di kulit ya. Kemudian sakrum berubah, ya, tetapi kulitnya tetap di situ ya. Maka terjadi kerusakan jaringan, kerusakan pembuluh darah yang akan menyebabkan kerusakan di dalam mulut. 3 hal ini, sustain pressure, frictions, dan shear akan menyebabkan terjadinya ulkus. Nah, ini lokasi-lokasinya ya. Kalau misalkan kita lihat pada dia terlentang, maka yang kena occiput, scapula, elbow, dan juga sacrum ya. Bisa juga terjadi di tumit ya, bisa juga di lutut dalam kalau misalkan dia posisinya terlentang seperti ini ya. Kalau miring bisa terjadi di panggul ya. Nah, inilah stagingnya, grade 1, 2, 3, dan 4 ya. Secara gampang seperti ini ya. Kalau misalkan dia hanya teradang berarti 1. Kalau dia sudah sampai epidermis dermis 2 ya. Kalau sudah sampai suputan adanya tanda-tanda lemak berarti 3 ya. Ada kekuningan lemak ya, jaringan lemak berarti dia 3. Kalau dia sudah sampai ke tulang berarti dia 4. Ditandai dengan adanya eksposur tulang, ada gambaran apa itu namanya jaringan tulang ya, kemudian dengan nekrosis yang hitam ya, berarti dia grade 4. Ya, penting ini untuk kita ketahui karena mungkin bisa jadi kita akan alami sehari-hari. Kalau nggak ada rusak 1, ada jaringan terbuka dermis 2, ada jaringan suputan atau jaringan lemak 3, kalau sudah ada hitam 4 ya, gampang. Ya, komplikasinya apa? Ya, tentunya akan menyebabkan infeksi, selulitis ya, kemudian osteomyelitis ya, bone infections ya, kemudian kanker karena adanya margolin ulcers ya. Tipenya adalah squamous cell carcinoma dan juga sepsis ya. Terapinya apa ya? Position changing, kemudian penggunaan kasur busa atau kasur udara atau air ya, penggunaan antibiotik ya. Kalau misalkan dia terjadi ulkus gimana ya? Wound treatment baik itu rawat luka biasa atau harus dengan surgical ya. Nah, ini antibiotik kalau misalkan dia terjadi infeksi ya bisa monoterapi atau karena kalau dia dirawat inap kemudian ada hasil kultur MRSA diberikan sesuai dengan kulturnya. Nah, ini treatment bisa hiperbarik oksigen ya, hiperbarik oksigen seperti ini ya. Kalau misalkan dia terjadi osteomyelitis atau terjadi kerusakan tulang ya. Kemudian jangan lupa mencegah terkena urin ya, keringat, debus, dan juga feses karena lokasinya yang mengimobilisasi di dekat anus ya, kemudian di dekat juga genitalia ya, resikonya juga akan bertambah kalau dia tidak baik ya. Kemudian inkontinensia urin, tahap pembahasan kita yang ketiga. Ya. Inkontinensia ini sering terjadi dan sering disepelekan ya. Kemudian tenaga kesehatan karena sedang berpartisipasi ya, sebentar, istilahnya ke luar-luar ya. Karena kurangnya pengetahuan keluarga sehingga menyebabkan sering terjadi komplikasi. Nah, kenapa sih dia berat-berat terus ini? Ya, ada definisinya yaitu keluarnya urin tidak terkendali dan di waktu yang tidak dikehendaki. Bentar. Oh, ada animasinya sih. Ya, keluarnya urin tidak terkendali di waktu yang tidak dikehendaki, ya, tanpa melihat frekuensi dan jumlah. Jadi ada satu kata kunci tidak terkendali, yang kedua tidak dikehendaki. Nah, definisi keluar itu ada yang pertama definisi keluarnya urin, kesulitan menahan berkemih sampai mencapai toilet ya. Yang kedua ada keluarnya urin yang tidak diharapkan. Yang ketiga adalah hilangnya pengendalian berkemih, tidak mampu untuk nahan pipis ya. Yang keempat adalah tandanya adalah underpants-nya basah.
Kalau dari definisi keparahan itu bisa sekali atau lebih, 2 kali atau 3 kali ya. Prevalensinya banyak pada lansia ya. Nah, fisiologi berkemih itu adalah salah satu mekanisme dari saraf pusat kemudian memberikan rangsangan terhadap kandung kemih untuk menahan kencing ya. Ketika pada volume tertentu di atas 200 cc maka akan merangsang kandung kemih merangsang untuk memberikan sinyal ke otak bahwa ini sudah waktunya berkemih. Nah, ketika proses berkemih itu ada keterkaitan dengan kondisi bladder, kemudian kondisi otot dasar panggul ya, uretranya sendiri, salurannya itu sangat berpengaruh terhadap berkemihnya. Nah, ini adalah ya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kandung kemih bisa terjadi secara normal itu terjadi proses seperti ini ya pada lansia ya. Gangguan perubahan morfologi ya, kemudian perubahan fisiologi, kapasitasnya menurun ya, kemampuan menahan kencing menurun ya. Kalau dari uretranya perubahan morfologi baik dari seluler atau pressure menahan pipisnya juga menurun ya. Prostatnya hiperplasi pada pria ya, kemudian pada vagina terjadi atrofi mukosa, kemudian dasar panggul juga mempengaruhi, jadi ototnya melemah. Ini pada orang normal, sedangkan pada lansia dengan tekanan intraabdomen yang meningkat, katakanlah pada batuk, karena ketidakmampuan otot dasar panggul untuk menahan, maka dia bisa menyebabkan inkontinensia ya, keluarnya kencing. Ini faktor risikonya, beberapa penyebabnya urologik, neurologis, fungsional atau iatrogenik ya. Nah, tipe-tipenya disingkat dengan diapers ya. Kalau pada penyebab akut ya, tipe akut ya. Jadi kalau tiba-tiba dia tidak sering kencing ya harus dipikirkan ini. Nah, tapi kalau untuk kronis ini ada 2 hal yang utama, yaitu gagal simpan, tidak bisa menyimpan. Yang kedua adalah gagal mengosongkan, tidak mampu mengosongkan sehingga kandung kemih penuh sehingga dia keluar dengan sendirinya. Ada 4 tipe, yaitu urgensi, stres, fungsional, dan overflow. Hal ini bisa terjadi secara bersamaan. Ya, urgensi, kemampuan, keinginan untuk kencing ya, tipenya urgensi itu pengen sering kencing gitu ya. Kalau stres dia penyebabnya karena tekanan, pressure-nya yang meningkat sehingga biasanya karena tekanannya yang meningkat ya. Kluber overflow yaitu kondisi di mana kandung kemih sudah penuh kemudian dia keluar dengan sendirinya. Harus dievaluasi ya, kemudian diidentifikasi faktor risikonya, apakah ada memerlukan pemeriksaan khusus, kalau iya dilakukan pemeriksaan urologi, ginekologi dan juga urodinamik. Kalau misalkan tidak, ya terapi empiris ya, obati dan atasi behavioral, supportive dan behavioral. Nah, ini adalah terapinya, non farmakologis disupport ya, manipulasi lingkungan, baik menggunakan underpad atau pampers ya, kayak gitu. Kemudian perilaku, latihan kepatuhan otot, senam kegel, otot dasar panggul, ya, latihan berkemih dan penjadwalan berkemih. Nah, itu secara non farmakologis. Kemudian farmakologisnya dengan obat-obatan, kalau misalkan dia perlu operasi, dan juga mungkin penggunaan kateter ya. Nah, ini adalah terapi berdasarkan penyebabnya ya. Kalau misalkan stres, ini terapinya urgensi ini ya, luber dan fungsional ya. Nah, kalau farmakologisnya apa? Ya ini obat-obatannya. Ya. Biasanya kita menggunakan ini kalau misalkan secara non farmakologis tidak membaik ya. Ya, kita bahas terakhir tentang konstipasi ya. Konstipasi itu hal yang sering terjadi pada anak-anak dan orang tua ya, karena ada beberapa faktor. Kalau pada orang tua atau lansia penyebabnya adalah keluhan saluran cerna ya. Rata-rata di atas usia 65 tahun. Konstipasi secara definisi dari International Workshop on Constipation ya ada 2, yaitu konstipasi fungsional dan juga penundaan pada muara rektum. Nah, ini adalah kriterianya 2 atau lebih keluhan dalam 12 bulan, yaitu mengedan keras 25% dari BAB, fes yang keras 25% dari BAB, rasa tidak tuntas 20% dari BAB, dan juga BAB kurang dari 2 kali per minggu. Ya. Bagaimana terjadi konstipasi? Adanya penurunan aktivitas fisik yang menyebabkan penurunan gerak peristaltik, menyebabkan feses lambat menuju rektum, sehingga akan direabsorpsi lagi, akan semakin keras dan terjadi konstipasi. Ada juga pada usus besar,
eh, kalau kan udara meningkat, pergerakan kolom menjadi berkurang ya, karena keloknya kolon ya atau usus besar ya, penyerapan air dan elektrolit juga akan semakin meningkat dan feses akan mengeras. Nah, faktor risikonya ada obat-obatan, kondisi neurologis, metabolik, nah, psikologis, penyakit saluran cerna dan lain-lain ya, bisa dibaca. Oh, belum tak anu ya. Ya Allah, maaf. Nah, ini adalah tanda dan gejalanya. Nah, soalnya dia gerak-gerak sendiri. Ya. Ya. Kesulitan mulai dari penyelesaian BAB. Mengejan keras saat BAB, masa feses keras dan tidak keluar ya, perasaan lampias tidak tuntas, ya, sakit pada daerah rektum, ini adalah tandanya. Menggunakan jari-jari untuk menggunakan feses dan menggunakan obat pencahar untuk bisa BAB. Itu ada anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya dari head to toe, kemudian jangan lupa untuk pemeriksaan colok dubur ya. Nah, apakah ada kelainan atau patologis yang ada di daerah anorektal ya. Ada pemeriksaan penunjang ya. Secara umum sih ringan ya karena sebenarnya dia bisa diatasi ya. Ideal komplikasinya impaksi, volvulus ya, peritonitis, hemoroid. Kalau jangka panjang hemoroid ya, bisa prolaps rekti karena penurunan daripada tekanan panggul dasar panggul ya, atau anal fisur. Tata laksana farmakologis dengan pemberian edukasi, latihan usus besar, yaitu dengan mengejar setiap 10 menit setelah makan. Kemudian dia tinggi serat, dia minum air yang cukup, dan manipulasi lingkungan. Artinya kamar mandi kita dekatkan, kemudian kalau bisa didekatkan, jangan terlalu jauh dari kamar, gitu ya. Kemudian olahraga juga bisa ya, farmakologi dan operasi. Nah, obat-obatannya ini bisa menggunakan bulk forming laksatif ya atau lubrikan ya. Kemudian stimulan juga ada ya, seperti halnya pada dulkolak atau kita sebut dengan dulkolak, apa itu merek ya, atau laksatif ya. Bisa kodil ya, bisa kodil itu isinya adalah dulkolak, isinya dulkolak belum bisa kodil. Osmotic agent ataupun enema, kalau misalkan dia udah terlalu keras, tidak bisa menggunakan yang peroral maupun perektal, maka harus dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan fluid, yaitu masukkan cairan sabun sodium fosfat untuk ke dalam dubur ya, untuk merangsang dan melembekkan feses. Ya saya kira cukup segitu kuliah tentang geriatrik gen kedua ya, yang berisi 4 topik, yang mana 4 topik ini selanjutan daripada geriatrik gen pertama. Dan saya akhiri, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.